Oke, apabila jika disimak lebih dalam melakukan komunikasi terdapat proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain, dan pesan yang disampaikan memiliki tujuan diantaranya memberitahu, mengubah sikap, pendapat dan perilaku. Dan dalam menyampaikan pesan dapat dilakukan secara langsung atau melalui lisan, atau secara tak langsung melalui media tertentu. Dalam melakukan komunikasi dibutuhkan minimal 4 komponen, yaitu 1. Pengirim pesan sebagai sumber, 2. Pesan sebagai data atau informasi yang dikirim, 3. Penerima pesan sebagai tujuan, dan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Proses komunikasi diawali dari pembentukan sebuah pesan yang disampaikan oleh sumber, yang didahulukan suatu proses munculnya gagasan didukung oleh suatu pemahaman terhadap gagasan itu sendiri. Selanjutnya oleh pengirim dikodekan menjadi pesan yang dikirim melalui media. Dari media dikodekan menjadi data atau informasi yang bisa dipahami oleh penerima, dan dengan demikian penerima akan memberikan responnya. Komunikasi pada kenyataannya tidak hanya digunakan oleh orang per orang, akan tetapi terjadi juga untuk antar lembaga, sehingga komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mendukung terjadinya proses saling tukar-menukar pesan melalui suatu media tertentu yang dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pesan berupa data dan pesan berupa informasi. Itulah yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk saya sendiri itu saya akan menjelaskan 3 submateri dari sistem komunikasi. Yang pertama, sistem komunikasi berdasarkan cara pengiriman pesan. Yang kedua, contoh penerapan sistem komunikasi. Dan yang ketiga itu OSI, Open System Interconnection. Sistem komunikasi berdasarkan cara pengiriman pesan. Nah, sistem komunikasi dengan cara pengiriman pesan itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem satu arah atau disebut simplex, dan yang kedua sistem dua arah atau disebut duplex. Sistem satu arah atau simplex itu artinya misal seseorang mengirimkan pesan tanpa harus ada balasan dari orang-orang yang dikirimkan pesan tersebut. Jadi dia tidak ada feedback. Itu sistem komunikasi satu arah. Contohnya siaran radio atau siaran televisi. Jadi kita hanya memberikan informasi atau pesan tanpa harus ada balasan dari si penerima pesan. Yang kedua, sistem dua arah atau duplex. Jadi kalau sistem dua arah ini dia ada feedback atau timbal balik. Jadi ketika kita mengirim pesan, ada pesan balik dari seseorang yang dikirimkan pesan. Contohnya yaitu telepon. Jadi ada komunikasi dua arah, atau yang contoh kedua yaitu SMS dan lain-lain. Dapat lihat di samping itu adalah contoh penerapan sistem komunikasi pada produksi di pabrik atau industri. Bisa disimak gambarnya bahwa ada beberapa pabrik besar yang berada di beberapa tempat. Kemudian disambungkan dalam satu jaringan atau yang mengatur itu satu sistem komunikasi. Gunanya yaitu untuk memudahkan dalam mengontrol beberapa pabrik tanpa harus kita menuju pabrik tersebut, membutuhkan proses yang lama. Jadi dengan satu sistem komunikasi yang terhubung satu sama lain, itu memudahkan kita mengontrol masalah-masalah yang ada di beberapa pabrik. Submateri yang ketiga yaitu OSI, Open System Interconnection.
Open System Interconnection atau disingkat dengan OSI diperkenalkan oleh International Standard Organization yang disingkat sebagai ISO. Dalam usaha mengembangkan protokol komunikasi data yang baku, ISO menggunakan satu model, yaitu model yang digunakan untuk kendali melalui jaringan. Dalam model OSI, kita menggunakan beberapa layer atau lapisan untuk menentukan berbagai macam fungsi dan operasi sistem komunikasi data. Layer-layer tersebut yaitu yang pertama physical layer, yang kedua data link layer, ketiga network layer, yang keempat transport layer, kelima session layer, keenam presentation layer, dan yang ketujuh application layer. Untuk 4 layer pertama disebut dengan oriented layer network. Pada layer ini pesan disalurkan atau dialihkan dari sumber ke tujuannya, sehingga mereka merupakan interface atau antarmuka antara terminal dan jaringan yang dipakai bersama. Keempat layer ini juga berfungsi membentuk sambungan antara dua sistem yang hendak berkomunikasi melalui jaringan yang ada. 3 layer teratas sebagai user atau orientasi layer application umumnya berkaitan dengan sambungan antara perangkat lunak dan pemberian akses untuk mendapatkan data yang ada dalam jaringan. Orientasi layer aplikasi ini memusatkan perhatian pada penampilan data yang dipertukarkan dan mendukung pelayanan yang diperlukan. Baiklah, itulah tadi pemaparan 3 submateri mengenai sistem komunikasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.